Shalom semuanya. Shalom. Halo. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini hari spesial loh. Wah, kenapa Valerie? Karena hari Minggu, harinya Tuhan. Yeay. Itu aja spesialnya. Oh, ada lagi dong. Apa? Hari Minggu ini dilayani oleh teman-teman sendiri loh. Wow, siapa aja itu, Pak? Siapa aja? Kasih bocoran. Ada Kevin. Oh, artis dari mana itu Valerie? Kevinnya? Dari teman sendiri. Oh iya. Ada Fanny. Oh ya, Fanny artis dari Tiongkok. Ada Fiona. Kenalkan, Fiona dari India. Oh, enggak juga, pasti ya. Ada Nathan juga. Nathan dari Jepang. Jauh-jauh ya, Kak? Oh, jauh-jauh artis kita hari ini. Terus siapa lagi, Valerie? Joseph ikutan nggak ya, Kak? Joseph. Joseph ada dong. Sama Joseph. Joseph dari Zimbabwe. Oh, bukan. Kok Zimbabwe? Ya. Terus Valerie? Hari ini mau belajar tentang apa, Vel? Hari ini mau belajar tentang apa kita? Hari ini kita akan bahas tentang perkataan loh. Wow, keren ya pasti ya. Oke. Dengerin dengan baik ya. Oke, Kak. Semangat terus. Yeay. Untuk memulai firman ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Fiona. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Ya Tuhan, tolong berkati supaya kita zoom-nya lancar ya Tuhan. Tolong berkati dari awal zoom sampai akhir. Ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang memimpin supaya bisa memimpin dengan lancar ya Tuhan. Terpuji dalam nama-Mu ya Tuhan, amin. Amin. Kita akan bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Mulutmu. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Semuanya ayo berdiri. Yo, tepuk tangan sama-sama ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, teman-teman, setelah kita memuliakan nama Tuhan, kita akan mendengarkan informasi dari Nathan. Silakan Nathan. Halo teman-teman, minggu ini ada pengumuman. Bisa screen dong. Nah, teman-teman yang mau berbaik hati memberikan persembahan dan perpuluhan, silahkan catat nomornya ya atau di screenshot. Dan kemarin teman kita yang bernama Joseph dan Vincent berulang tahun. Selamat ulang tahun. Nanti kita doakan ya. Dan ada pengumuman tentang Natal. Silahkan Kak Ferry. Silahkan. Terima kasih Nathan. Ya, adik-adik kalau ada pengumuman disimak dengan baik-baik ya. Karena pasti penting nanti untuk informasi kelanjutan ibadah kita. Seperti yang mau Kak Ferry sampaikan. Kita mau kasih pengumuman tentang Natal adik-adik. Wah, kalau Natal
Kak Ferry pasti exciting ya. Ada ibadah, ada perlombaan, ada macem-macem gitu. Nah, tema Natal kali ini adik-adik, temanya adalah Live Out Loud, yang artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, nanti ada event gitu adik-adik, kita mengundang adik-adik untuk gabung dalam perayaan ini, perayaan Natal, dengan caranya memvideokan aktivitas kalian yang menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih. Kita lihat videonya dulu aja ya Kak Ferry ya. Oh iya, betul ada videonya Kak ya. Lupa. Oke, disimak dulu videonya. Oke, boleh. Wah, Natal semakin dekat nih. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tema Natal kita tahun ini adalah Live Out Loud. Apa ya kira-kira maksudnya? Yuk, sama-sama kita lihat dua teman kita ini. Haleluya, haleluya. Ini aku, Lucy. Aku, Live Out Loud. Hai Lucy. Aduh, kabar. Benda, kamu itu bikin aku kaget. Kamu itu loh, kenapa kok teriak-teriak? Loh, kan aku mengikuti kata-kata kakak sekolah minggu. Kenapa? Kalau kita itu harus hidup live out loud. Apa? Live out loud. Aduh, kamu itu loh ya. Kenapa kamu gigit tanganku? Habisnya kamu itu tangannya kok deket-deket mulutku. Lah kamu teriak-teriak mulutku sampai lebar. Kayak kudanya. Ya habisnya kan aku cuma ikutin kata-kata kakak sekolah mingguku. Live out loud. Apa? Kenapa? Ya kan kamu bisa bahasa Inggris gak? Live out loud itu bukan begitu. Masa harus teriak-teriak? Coba diterjemahkan. Live itu apa? Hidup kan? Out loud itu apa? Keras. Ya udah, suaranya keras-keras. Aku mau hidup suaranya keras-keras. Teman-teman, hai. Stop. Apa? Bukan begitu. Live out loud itu kamu sering bantu mama papa. Terus kalau di rumah, di sekolah, kamu bisa berteman dengan baik sama teman-teman, sering menolong teman. Gitu, kalau kamu buang sampah jangan sembarangan, harus mulu dibuang di tempatnya. Gitu loh. Iya. Bukan teriak-teriak. Bukan, kalau kamu teriak-teriak nih, kakakku sampai kamu gigit. Iya ya, maaf ya. Gimana? Rende maaf. Iya. Lucy, apa nih? Aku mau ngajak kamu nih. Ngajak apa? Ini loh. Brenda, kamu kenapa? Loh, kok jatuh? Oh no, apa ya yang terjadi dengan Brenda? Kita saksikan kelanjutannya minggu depan ya. So, don't miss it, friends. Teman-teman, yuk kita sama-sama memberikan hadiah terbaik untuk hari kelahiran Tuhan Yesus. Caranya adalah dengan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kalian. Videonya dapat dikumpulkan ke guru-guru ibadah kalian masing-masing. Yuk segera kumpulin ya. See you and God bless you. Nah, adik-adik, sudah dilihat kan videonya tadi, tapi kalau belum jelas, Kak Ferry ulangi lagi ya, bahwa tema Natalnya Live Out Loud atau menjadi pelaku firman, dan dengan semangat itu, kami mengundang adik-adik ya, untuk dalam ibadah Natal perayaan nanti, berpartisipasi dengan mengirimkan video kalian. Videonya ini maksimal 2 menit, menggambarkan keseharian kalian yang menjadi pelaku firman. Nggak usah yang muluk-muluk, yang terlalu dibikin-bikin. Misalnya nih, kalian berangkat ke sekolah, pamit orang tua, berdoa dulu, cium tangan, mohon doa. Nah, itu kan menjadi pelaku firman, menghormati orang tua, divideokan. 2 menit aja. Atau berdoa sebelum makan, atau berdoa sebelum beraktivitas. Atau seperti yang tadi, membuang sampah pada tempatnya, itu menjadi pelaku firman ya. Atau memberi, misalkan ada pengemis, orang yang nggak punya, kalian punya uang saku, didokumentasikan, boleh. Maksimal 2 menit,
dikirimkan ke kakak-kakak ibadahnya ya. Boleh ke Kak Ferry atau ke kakak-kakak lain. Nah, nanti video kalian ini akan ditampilkan ya. Video pelaku firman ini yang mengajarkan pada kita menjadi pelaku firman akan ditampilkan pada ibadah perayaan Natal pada tanggal 26 Desember. Oke? Itu aja adik-adik. Yuk kita belajar menjadi pelaku firman dengan cara yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Didokumentasikan, kalau belum jelas nanti boleh japri ke kakak-kakak sekolah minggu di grup ini ya, grup tunas. Siapa aja boleh. Oke? Itu aja pengumuman dari Kak Ferry. Selanjutnya kita mau menyembah Tuhan. Sebelum akhirnya nanti kita dengar firman, akan menyanyikan lagu penyembahan dipimpin oleh teman kita Fani. Untuk Fani, silakan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke firman, kita siapkan hati kita akan nyanyikan lagu Tuhan di hidupku. Telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di dalam diriku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau Tuhan di hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Wow. Kakak hari ini seperti melihat gereja anak ya. Karena anak-anak yang melayani. Sip, Paul. Jos. Bravo. Nah, sekarang kakak nanya, kalian deg-degan nggak sih? Yang pertama kali melayani, selain kayak Kevin ini sih mah, mentalnya sudah mental bonek Kevin ini ya. Kalau supporter bola gitu hooligans Kevin ini ya, luar biasa Kevin ini. Bahkan di hari Jumat pun Kevin sering ya bantu kakak sama Kak Ferry ya kalau Kevin. Kalau yang lain gimana tadi? Deg-degan apa enggak sih? Enggak ya, biasa aja ya. Wah, kalau biasa aja berarti ini harus lebih sering ini ya. Anak-anak yang turun medan perang ya, karena kakak merasakan luar biasa ya kalau kalian yang menjadi generasi-generasi berikutnya ya untuk kakak-kakak di tempat ini ya. Karena kakak-kakak di tempat ini juga berdoa kalian semua jadi anak-anak Tuhan yang ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ya. Sip, Soro. Kalau boleh kakak angkat kaki kakak, tak kasih jempol 4. Ya, sip. Yuk kita hari ini mulai dengar firman Tuhan ya. Tadi sudah disampaikan sama siapa ya? Fani kalau nggak salah ya. Menjaga perkataan. Oh, Valerie, oke. Tadi Valerie sudah sampaikan hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Yang bisa jadi kalian sering banget dengerin. Ya, tentang menjaga perkataan. Tetapi ada yang penting ya dari firman Tuhan hari ini, nanti kakak akan kasih kesimpulannya di akhir ibadah kita, teman-teman ya. Yuk kita siapin Alkitabnya dulu. Boleh pakai handphone, boleh. Tapi asalkan nggak dibuat mainan handphonenya ya. Boleh yang kayak kakak gini juga boleh ya. Alkitab konservatif, konvensional ya. Kakak suka pakai Alkitab yang beginian ya. Kalau baca Alkitab pun kakak suka pakai Alkitab yang beginian. Kalau pakai handphone itu gimana gitu loh kerasanya ya. Tapi kalau kalian pakai handphone nyaman ya nggak apa-apa ya. Yuk kita buka Matius pasal yang ke-5. Silakan ditampilkan Kak Vina. Kita mau baca dulu ya Matius pasal 5. Tapi sebelum baca, kalian kalau baca Matius pasal 5 ini ya adik-adik, teman-teman, kalian harus membaca sampai pasal yang ke-7, itu bacanya nggak boleh ngebut. Ya, karena Matius pasal 5, 6, 7, ini adalah pengajarannya Tuhan Yesus yang jadi satu, teman-teman. Ya, jadi bacanya pelan-pelan, jangan ngebut. Ya, oke. Hari ini karena kalian yang anak-anak yang jadi barisan depan, kakak mau minta bantuan lagi untuk baca. Kalau yang Matius pasal 5 ini cewek dulu lah. Ya, cewek dulu. Siapa yang mau bantu kakak baca? Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Nah, kakak nggak tunjuk siapa yang mau baca? Siapa itu? Valerie. Oke, Valerie lagi. Silakan. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jikanya hendaklah kamu katakannya ya, jika tidak hendak kamu berkata tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, oke.
Matius pasal 5 ini ya teman-teman, 6 dan 7 itu adalah pengajarannya Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ya, jadi kalian bisa jumpai pengajarannya Tuhan Yesus yang mirip-mirip seperti ini itu di kitab Lukas pasal yang ke-6. Tapi kalau Lukas pasal yang ke-6 itu teman-teman, itu pengajarannya Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan orang banyak. Tapi kalau ini spesial, Tuhan Yesus ngajar untuk murid-muridnya. Kalian bisa jumpai itu di Matius pasal 5 ayat yang pertama dan Matius pasal yang keempat ayat yang ke-25. Nanti baca sendiri ya. Bagi yang mencatat boleh dicatat ya. Oke, sekarang kita lompat ke perikop berikutnya Kak Vina. Ini kakak minta bantuan cowok. Siapa yang mau bantu kakak baca? Siapa yang mau baca? Siapa tuh? Oh, Niko. Oke, silakan Niko. Silakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Ya, oke. Thank you Nicholas dan thank you Valerie. Jadi ya teman-teman, kakak mau ulangi yang ayat 37 dari Matius pasal 12 ya. Jadi ini peringatan keras loh teman-teman. Kita nggak boleh lupa akan perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi di ayat yang ke-37 itu Tuhan Yesus bilang cukup keras ini teman-teman. Ya, jadi kalau kita baca ini kita harus diam sejenak gitu ya. Kita harus merenungkan bahwa tidak semua orang yang hari ini mengikut Yesus itu tiba-tiba diselamatkan masuk surga. Jangan pede dulu ya. Kita nggak boleh pede dulu teman-teman ya, karena ada hukuman. Ya hukuman itu kalau hari ini satu hal yang kita abaikan itu kita nggak kerjakan. Yaitu apa? Ucapan kita ini nggak dijaga teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jelas loh ya teman-teman, ada hukuman ya. Jadi yuk mulai sekarang kakak juga teman-teman, kakak waktu mau sampaikan firman ini, kakak memang sudah 2 tahun terakhir ini ya teman-teman, itu kakak ada 1 minggu itu selalu ada kelas teman-teman. Dan dari gurunya kakak itu ngasih pesan begini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, belajar untuk tidak banyak ngomong. Itu terus sering dikatakan sama gurunya kakak. Nah, kenapa sih? Kakak itu kan orang laki termasuk cerewet, teman-teman ya. Kakak itu termasuk cerewet. Kalau dari golongan orang laki itu kakak termasuk cerewet. Kalian kalau masih ingat gitu ya, kakak di sekolah itu punya julukan. Dipanggil apa? Yang dengar bebek. Nah, Kevin ini dengar, tepuk tangan buat Kevin. Kakak itu dipanggil bebek saking cerewetnya ya. Bahkan istrinya kakak itu sering bilang kalau kita pergi gitu ya di mobil, bilang gini, "Ko, kamu tuh nek dari laki itu termasuk cerewet loh kamu itu." Gitu. Tapi ya memang benar sih. Sama Kak, aku juga cerewet. Sama ya, oke, kita tos dulu dari jauh ya, kita tos dulu ya. Jadi waktu dengar firman, terus gurunya kakak itu bilang begitu gitu ya, kakak itu merasa gini, waduh, mengubah kebiasaan itu sulit apa enggak sih teman-teman? Sulit enggak? Sulit banget.
Kalau kalian orangnya pendiam, dengar firman yang begini, mah dalam hati kalian bilang begini, ah kecil kak, aku lo memang nggak suka ngomong kak. Kalau bagi kakak, orang yang suka ngomong gitu ya, apalagi kalau kakak benar terus disalahkan, waduh teman-teman. Tapi hari ini firman Tuhan, kakak belajar juga dari Tuhan Yesus ya. Kalian lihat waktu Tuhan Yesus dihakimi, Tuhan Yesus dipukuli, ditanyain macam-macam gitu ya, pada waktu mau disalib, Tuhan Yesus nggak banyak ngomong teman-teman ya, karena gurunya kakak bilang kalau kamu benar, kamu disalahkan, belajar untuk diam, karena kita punya Tuhan yang akan membela kamu dan kamu akan dibenarkan oleh Tuhan. Kakak belajar ini sulit teman-teman. Bahkan kakak dari grup di sekolah, grup WA gitu ya, karena kakak dulu kan cerewet. Jadi kalau grup itu kakak selalu di-add teman-teman sama teman-temannya kakak. Karena menurut teman-temannya kakak, grup WA itu nggak rame kalau nggak ada yang cerewet. Kakak sudah left dari grup itu 3 kali teman-teman. Beneran 3 kali kakak sudah left dari grup. Terus dimasukkan teman-teman. Bahkan hari-hari ini kakak itu jarang komen di grup WA teman-temannya kakak. Karena apa sih? Kakak itu kadang-kadang kalau mereka bergurau yang agak yang nggak benar gitu, kadang-kadang kakak itu sampai ya karena lucu gitu ya, kakak ikut komentar gitu ya, karena kakak kan orangnya cerewet, kakak juga orangnya suka ngomong. Tapi hari-hari ini seperti kakak pikul salib loh teman-teman. Kakak belajar untuk nahan, nggak ngomong, nggak bergurau yang aneh-aneh. Ya, yuk kita sama-sama ya, firman ini buat kakak juga, bukan buat kalian. Yuk kita lihat teman-teman, yuk slide berikutnya. Nah, teman-teman, banyak loh kejahatan yang ditimbulkan dari perkataan. Kalau hari ini kakak mau kasih contoh, mungkin nggak habis, mungkin bisa habis waktunya sampai sore kali ya. Kita tapi mau lihat cuma beberapa ya. Yuk dibuka yuk Kavina. Nah, ini dosa yang ini kejahatan yang pertama teman-teman ya, yang mengakibatkan manusia berdosa. Inilah hoax pertama yang terjadi sejak manusia hidup, yaitu dilakukan oleh si ular atau si jahat, teman-teman. Kakak mau nanya sama kalian ya, sebenarnya Hawa ini waktu makan apel itu salah nggak sih? Kakak ngomong apel aja deh ya, karena gambarnya apel. Sebenarnya buah gitu ya, buah pengetahuan gitu ya. Tapi kakak mau ngomong pakai bahasa sekolah minggu aja ya. Enggak. Waktu Hawa makan buah ini salah nggak sih benernya? Enggak, tapi disesatkan. Dia Salah nggak? nggak mendengarkan Tuhan Yesus. Enggak sih. Nggak salah ya Hawa, nggak salah. Iya. Kasihan loh Hawa ini ya. Disesatkan oleh ular. Tuhan Yesus Iya. mau lihat. Hawa ini nggak mau salah nuruti benernya. nggak? Ya, Hawa ini nggak salah. Yang salah itu waktu Adam makan, ya. Jadi kita kalau baca Alkitab harus teliti ya teman-teman. Jadi karena ular ini pinter, Hawa ini kan nggak ya bisa jadi Hawa ini mungkin nggak dikasih tahu informasinya lengkap ya sama si Adam. Nah, ketika ular ini kan pinter gitu ya. Iblis ini kan pinter. Dia tipu Hawa itu dengan kalimat yang satu kata dihilangkan loh teman-teman. Kalian baca deh Kejadian nanti ya. Suatu hari kita akan bahas ya. Satu kata dihilangkan itu bisa jadi malapetaka buat manusia pertama teman-teman ya. Hoax pertama itu dibuat oleh si jahat. Oke, yang kedua. Nah, ini teman-teman. Yakub dan Ishak. Nah, kakak mau tanya sama kalian. Sebenarnya Yakub ini dalam pikirannya, dia ini sebenarnya mau nipu Ishak secara pribadi nggak sih Yakub ini? Menurut kalian memang ide menipu itu dari Yakub nggak sih teman-teman? Enggak sih, Bukan. dari ibunya. Bukan ya? Bukan. Bukan. Dari siapa? Mamanya. Mamanya ya. Jadi kakak sudah pernah jelaskan di murid-murid Bible Study kakak, Yakub ini bukan si penipu loh teman-teman, kasihan loh dia ini. Dia ini jadi kambing hitam. Waktu Esau dan Yakub, kalian baca dengan teliti loh, Yakub tuh nggak pernah nipu kakaknya. Esau itu yang tidak menghargai hak kesulungan, karena lapar, Yakub masak, Esaunya mau tuker makanan dengan hak kesulungan. Tapi di kejadian yang kedua, ini mamanya yang punya rencana, teman-teman. Tapi kasihan loh, Yakub hari ini dituduh si penipu. Yakub itu bukan si penipu. Nama Yakub itu bagus loh artinya, teman-teman. Ya, nama Yakub itu di kitab Kejadian sudah ada. Kejadian 3 ayat 15.
Yakub ini arti namanya itu adalah mendominasi. Gitu ya, jangan dipanggil si penipu ya. Oke. Yakub ini karena mamanya dia menipu papanya, tapi bukan karena dari dirinya sendiri ya. Tapi memang Yakub ini orang yang cerdas, dia profesor pertama ya yang bisa meneliti masalah perhewanan ya. Yakub ini hebat banget ya. Oke. Ya, oke, yang ketiga. Nah, ini teman-teman. Siapakah dia? Dia adalah Simon. Ya. Dia adalah Simon Petrus. Kakak hari ini kalau nyebut Petrus kakak suka pakai nama aslinya Simon ya. Nama aslinya Simon Petrus itu adalah Simeon ya. Jadi Petrus ini karena perkataan dia akhirnya mengkhianati gurunya gitu ya. Ditanyain 3 kali dia tetap bersikeras, dia ngomong nggak kenal sama Tuhan Yesus ya. Oke, Padahal kenal, padahal kenal gitu ya. Bohongi. Ya, yang keempat. Nggak ditangkap ya. Oke, Dan yang nggak keempat. ditangkap. Yang keempat. Nah, ini puncaknya teman-teman. Karena perkataan orang banyak, seorang yang namanya Pilatus ini goyah, hatinya goyah. Dia tuh sebenarnya tahu kalau Tuhan Yesus itu nggak salah, teman-teman. Itu goyah, Kak. Goyah itu artinya yang sebenarnya dia tidak mau menghukum Tuhan Yesus karena perkataan salibkan dia, gitu ya. Akhirnya apa? Tuhan Yesus disalibkan. Bisa jadi goyahnya juga teman-teman, itu karena Pilatus ini kan bukan raja. Kalau hari itu dia tidak mendengarkan permintaan orang-orang ini, bisa jadi dia yang dihukum sama raja hari itu ya. Jadi dia lebih mempertahankan kedudukannya daripada dia kehilangan kedudukannya ya. Jadi karena perkataan itu juga teman-teman, kadang-kadang kita juga membenarkan diri kita sendiri teman-teman ya. Ini pelajaran dari Pilatus ya. Nanti kalau pasca jaya kita kakak akan bahas tentang Pilatus. Oke, selanjutnya Kak Vina. Nah, ini teman-teman. Apa yang harus dilakukan dengan perkataan kita? Nah, tadi kalau kita baca Matius pasal 5 ya ayat 33 sampai 37, itu kan Tuhan Yesus berkata tentang sumpah ya. Siapa di sini yang pernah ngomong sama teman, ngomong sama mama, sama papa atau sama orang lain? Kadang-kadang kalian ngomong pakai kata sumpah. Sumpah aku nggak melakukan. Sungguhan sumpah. Pernah ya, kakak? Pernah ya. Nah, pernah ya. Nah, kakak dulu zamannya kalian kalau sekolah, teman-teman dan kakak juga ya, seringkali kita pakai kata sumpah itu kalau misalkan begini. Ada penghapus temennya kakak disembunyiin gitu ya sama si jahil. Di kelas ini biasanya kan ada beberapa orang tuh jahil-jahil gitu ya. Duduk kursinya ditarik gitu ya. Ada orang mau duduk kursinya ditarik. Iya. Dulu, ya, Aku terus pernah, Kak, gitu. Nah, pernah juga kan? Oh, Terus jalan, ada yang pensilnya disembunyikan. Bahkan ada yang nakal itu gini, kalau makan gitu ya, ayo kita berdoa gitu ya. Yang berdoa tutup mata, tiba-tiba bakwanya hilang 1 gitu ya. Tiba-tiba ayam gorengnya hilang gitu ya. Terus kalau misalkan yang kehilangan barang ini, lihat, loh, kok nggak ada ayam gorengku? Loh, kok nggak ada bakwanku? Nah, dari teman-temannya itu diarani. Diarani itu artinya ditunjuk. Kamu ya yang menyembunyikan ya? Ayo kamu ya yang menyembunyikan ya? Nah, karena si jahil ini sudah sering dituduh dan merasa tidak menyembunyikan, kalimat sumpah itu keluar. Sumpah, bukan aku. Sumpah, wis tak sumpah, bukan aku. Sungguhan ya, nanti kamu ketemu mobil ya. Dia bohong nggak padahal? Nah, makanya kadang-kadang kan jahil dituduhlah dia, bahkan pakai kalimat yang serem-serem loh. Zamannya kakak sekolah itu, sumpah ketabrak mobil, sumpah aku nanti kesandung batu, sumpah nanti kepalaku kejeduk, sumpah nanti aku ini jadi jambu mente. Zamannya kakak itu ada jambu mente itu loh. Tahu jambu mente apa namanya ya? Jambu monyet ya, jambu monyet. Ya. Jambu monyet kan? Oh ya, jambu kan? Itu mirip monyet ya. Ya, bahkan dengan perkataan itu kadang-kadang masih nggak percaya temennya ya. Jadi yuk kita balik ke tadi ya. Jadi teman-teman, hari ini setelah kita dengar firman Tuhan ya, di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya abu-abu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi kenapa hari itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang sumpah? Bisa jadi loh teman-teman,
namanya manusia itu kadang-kadang itu untuk memperkuat dan meyakinkan orang itu biasanya kata sumpah itu dipakai. Tapi percayalah sama kakak, teman-teman, integritas kita itu dinilai dari perbuatan kita, teman-teman, bukan dari kalimat. Ya, jadi kalau kalian integritas itu kejujuran, ya, kejujuran kalian itu dinilai dari perbuatan. Ya, perbuatan kalian itu menunjukkan bahwa nanti kalian bisa dipercaya sama orang, ya. Oke, selanjutnya Kak Vina. Bicara jujur yang pertama, ya. Yuk kita lihat. Nah, ini teman-teman tadi ya. Kalau ya katakan ya, kalau enggak ya katakan enggak, ya. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Si jahat ini ular tadi, ya. Jadi makanya teman-teman di radio, kalian kalau hari ini suka dengar Radio Batra Yuda, itu ada kalimat bagus, teman-teman. Saring sebelum sharing. Jadi makanya kalian kalau terima info dari teman-teman gitu ya, biasanya lewat broadcast di WA, jangan langsung dikirimkan ke orang-orang. Disaring dulu, teman-teman, ya. Belajar untuk menyaring sebelum dibagikan, ya. Saring sebelum sharing. Kemudian ada ungkapan ini juga, teman-teman. Mulutmu harimaumu. Artinya apa? Mulutmu itu bisa melukai orang lain, ya. Dari mulut kita bisa melukai orang lain. Makanya lebih baik ngomong yang penting-penting saja. Ya, bergurau boleh, tapi jangan bergurau yang nggak benar. Ya, nanti ya setelah ini kita akan bahas tentang bergurau. Selanjutnya Kak Vina. Nah, ini teman-teman. Berkata positif dan membangun. Ya, kita akan lihat ya ayatnya, teman-teman. Nah, Efesus 4 ayat 29. Yuk dibuka Alkitabnya dan tolong dibaca cewek lagi. Siapa cewek yang mau bantu kakak baca? Efesus 4 ayat 29. Gantian ya ceweknya. Sekarang Michelle Aime ada? Ada, Kak. Ya, Michelle Aime. Kakak kalau lihat Michelle Aime ini lihat cute banget gitu ya. Michelle Aime. Efesus 4 ayat 29. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi teman-teman, berkata yang positif itu apa sih? Berkata yang positif itu yang kalimat yang keluar dari mulut kita itu ya yang benar, ya. Terus membangun itu artinya kita bisa memberikan semangat kepada orang lain, teman-teman, ya. Jadi dengan perkataan kita itu jangan sampai begini, teman-teman. Jangan sampai kita ini labelnya orang Kristen. Apalagi teman-teman di sekolah itu tahu loh, kita kalau hari Minggu itu ikut sekolah minggu, terus pelayanan. Tapi di luar gereja yang keluar dari mulut kita ini kotor-kotor, teman-teman. Kotor itu artinya nggak membangun. Bahkan orang tua yang mendengar itu sampai kadang-kadang jengkel itu bilang begini loh, kamu itu sudah sekolah minggu, sudah pelayanan, tapi mulutmu tuh kotor banget kalimatnya. Nah, kalau sampai seperti itu, teman-teman, itu berarti apa? Itu berarti peringatan dari Tuhan lewat orang tua, ya. Jadi, yuk kita belajar. Mulut kita ini kalau kita bangun tidur, ya, mulai kita belajar untuk menahan mulut kita, termasuk dalam hal chatting loh ya. Jari kita ini bisa jadi mulut kita loh, teman-teman. Jadi dalam hal chat dengan teman-teman itu hati-hati, dijaga ya, mulutnya dijaga. Karena kakak dapat cerita dari anaknya kakak ya, anaknya kakak waktu pulang dari les itu cerita begini sama kakak. Jadi tahu si A ini, anaknya WL gereja besar, teman-teman, di Surabaya gitu ya. Kenapa? Dia itu misuan loh, Dedi. Hah? Kakak kaget. Masa? Papanya itu WL terkenal loh di gereja besar, teman-teman. Anaknya itu satu sekolah, dulu dia satu kelas dengan anaknya kakak. Jadi artinya itu misuan? Apa? Misuan itu suka ngomong kasar. Jadi gini loh ya, tadi kakak itu ingat ada film zamannya kakak, film lama. Kalau Kak Ferry pasti tahu. Kak Dina pasti tahu, Kak Vina juga mungkin tahu ya. Film itu tentang 3 orang pelawak, teman-teman. Dia itu kalau maki-maki temennya itu lucu. Dia ngomongnya gini, monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoak bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus. Kak Ferry pasti tahu ya, Kak Ferry orangnya siapa ya? Iya, itu lucu banget loh. Dia kalau maki-maki itu bisa cowopet kalimatnya. Monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoak bunting, babi ngepet.
dinosaurus, brontosaurus, cepet kali dia teman-teman. Nah, tapi kalau hari ini kan perkataan lucu ya, tapi kalau di sekolah itu kan enggak ya, kadang-kadang ada yang diplesetin, gitu ya. Bahkan di zaman sekarang itu sangat gampang sekali untuk kita ini ngomong yang kotor, yang kasar. Bahkan gini, kadang-kadang kakak kalau misalkan mau jemput anaknya kakak gitu ya, dulu di sekolah, kakak kan sebelum jemput itu biasanya lihat anak cowok-cowok basket gitu ya. Itu kalau nge-shoot nggak masuk, itu mereka tuh ngomongnya tuh kotor teman-teman. Dan kakak yang paling kaget melihat ini, wih, si anak ini itu anaknya gembala gereja besar loh teman-teman. Jadi artinya apa? Tidak menjamin ya, papa mamanya sehebat apapun, seperti kakak gini ya, tidak menjamin. Kalau di rumah anak-anaknya itu enggak keluarin perkataan kotor. Gitu ya. Hari ini yang bisa membuat kalian semua enggak ngomong kotor itu adalah kebenaran. Terus kakak nanya sama anaknya kakak, nah, terus kamu ikut ngomong kotor enggak? Tak tanyain anaknya kakak. Iya, Dedi, dulu ngomong kotor, tapi sekarang enggak. Terus tak tanyain, kenapa kamu enggak ikut ngomong kotor? Ya, karena buat apa? Enggak berguna. Nah, kakak ini hari-hari ini kakak sering kasih nasihat sama anaknya kakak. Kakak sering kasih nasihatnya begini ya. Ini kakak ya, mau izinkan kakak mewakili orang tua kalian ya untuk ngomong sama kalian. Kakak enggak nakut-nakuti ya, tapi ini yang kakak ngomong sama anaknya kakak, dan hari ini puji Tuhan anaknya kakak bisa nahan untuk enggak ngomong seperti itu ya. Jadi kakak ngomong begini sama anaknya kakak. Anaknya kakak kan namanya, kalian tahu nama anaknya kakak kan, kakak sering sebut kan di sini, namanya Selin ya, Jocelyn namanya. Kakak selalu ngomong gini sama anaknya kakak, Selin, meninggal, kakak ngomong gitu. Semua orang pasti meninggal kan? Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Kita kan nggak pernah tahu kan kita kapan dipanggil pulang, betul? Iya. Ya? Tapi ada yang tahu, Kak. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tolong tanya Nopo, kakak kapan pulang? Yang tahu kan Maksudnya ada yang tahu. Besok tahu? meninggal, aku udah meninggal itu mungkin ada yang tahu, tapi ngeri loh. Ngeri loh ya. Kalau ada yang tahu, sudah deh jangan kasih tahu ya, ngeri ya. Kakak selalu ngomong. Kakak ngomong sama anaknya kakak begini. Selin. Kak, aku mau cerita, Kak. Sebentar nanti ya didiskus ya. Kalian boleh cerita ya. Biar kakak selesaikan ya sebentar lagi ya. Jadi kakak ngomong gini sama anaknya kakak. Selin besok juga pasti akan meninggal. Sama kayak Dedi. Cuman nggak tahu loh siapa yang meninggal duluan. Tapi pastikan kalau meninggal, kita meninggalnya itu di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhannya itu bagaimana? Kita tahan perkataan kita. Dedi sama Selin, yuk kita berjuang untuk nggak ngomong yang kasar, yang jorok-jorok, yang maki-maki orang. Makanya banyak diam. Kalau dimaki orang, kamu oon, kamu tolol, kamu bodoh, kamu jahat. Ya yang tahu kan Tuhan. Ya kan orang boleh menilai kita, tapi yang menilai Tuhan. Ketika orang ngomong kita jahat, ya sudah kita introspeksi diri, ya jahat enggak ya ini ya. Kalau jahat ya sudah bertobat. Nah, tapi label kita jahat itu enggak bisa dihilangkan dalam waktu setahun 2 tahun teman-teman. Percayalah kakak. Tapi percayalah ketika kalian berubah, maka Tuhan akan bela kalian ya. Oke, selanjutnya Kak Vina. Yang terakhir ya. Dari apa yang harus dilakukan? Yang terakhir, berkata sopan dan menghormati orang lain. Ya, kita keluarkan ayat firman Tuhannya ya. Kevin, tolong bisa bantu baca. Nah, ini Kevin. Yesus 5 ayat 4a. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini Ya, jadi ada perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Yang sembrono itu apa sih teman-teman? Jadi gini ya, kalau kita lihat film, kalian sering kali lihat orang itu nyebut nama Tuhan itu sembarangan. Jesus gitu ya. Seperti latah gitu loh teman-teman. Jesus. Apalagi ada yang gini kadang-kadang, darah Yesus gitu ya. Darah Yesus. Seperti kelihatan rohani kalau ngomong seperti itu teman-teman. Kakak bilang sama kalian hari ini murid-murid sekolah minggu, nggak perlu kalimat itu teman-teman. Kita nggak perlu tunjukkan kalau kita orang Kristen itu dengan ngomong tadi ya. Jesus. Darah Yesus. Nggak perlu teman-teman ya. Kita ngomong yang wajar-wajar aja teman-teman ya. Sebab kita dinilai bukan cuma dari perkataan loh teman-teman, dari perbuatan kita. Kita kalau lihat film barat gitu ya, bahkan terakhir itu kakak ditunjuki sama temennya kakak, ada anime, kakak lupa judulnya. Ada satu
satu petunjuk dari tangan. Kalian bisa kelihatan nggak ya? Dia tuh tunjukkan begini. Nah, gini. Sorry gini ya. Kalian bisa lihat nggak? Ini artinya apa? Kakak waktu ditunjuk, kakak itu orang mudeng. Apa tuh Iya, artinya? nggak tahu, Kak. Tahu artinya ini? Nggak tahu. Ini nih saking ini ya, karena terlalu kreatifnya orang, ini bisa dipakai untuk menjelaskan tentang iblis. Ini kan seperti angka 666. Betul nggak? Oh iya. Loh ya, 666. Oh, iya. Betul ya? Biasanya Betul ya? gitu. Kalau Ya. kayak gitu biasanya Oke, pakai gitu oke ya. gitu. Ya, 666. Padahal kalian tidak usah takut sama angka 666 ya. 666 itu bukan antikris, teman-teman ya. Semua angka itu di dalam firman Tuhan itu angka baik, teman-teman ya. Harinya baik, angkanya juga baik. Kalian tidak perlu takut 666 ya. Kakak malah enggak sih, tapi ini juga iseng-iseng sih. Kakak malah mikir nanti deh kalau misalkan misalkan kostum basket gitu ya, kakak mau kasih tulisan 666 gitu, nanti kan orang-orang kaget gitu ya, wih setan gitu ya, padahal mereka lu nggak ngerti firman ya. Oke, skip, lanjut ya, nanti kita dibahas di diskusi aja ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang terakhir ya, yuk mengubah kebiasaan kita dalam berbicara ya. Yang pertama, nah, mengucap syukur teman-teman ya, memuliakan nama Tuhan ya. Kita biasakan untuk mengucap syukur. Nanti firman Tuhannya kalian buka sendiri ya, waktu di breakout room nanti kalian sama-sama baca dengan kakak-kakak ya. Yang kedua, Kak Vina. Nah, ini penting teman-teman. Menjaga pergaulan dari teman-teman yang tidak takut akan Tuhan. Sebab pergaulan ini menular, teman-teman. Ya, kadang gini ya, kakak itu diajak pergi sama temannya kakak. Sampai kakak tuh mikir gini, pergi apa enggak ya? Soalnya temannya kakak tuh yang ngajak itu kadang-kadang kalau bergurau itu agak kelepasan sih, teman-teman. Tapi kakak memang ada 1-2 kali itu kadang-kadang kakak tuh menolak gitu ya, kakak menolak, sesekali kakak ikut gitu ya. Tapi waktu kakak ikut, kakak sudah berdoa sama Tuhan, kakak ngomong gini, aku pasti bisa untuk jaga aku nggak ngomong yang sembrono, yang kosong, yang kotor gitu ya. Aku pasti bisa. Jadi teman-teman, dengan teman-teman ini hati-hati gitu ya. Kalian nggak usah takut untuk dibeli label sama teman-teman kalian. Ah, kamu sok suci. Ah, kamu anak pendeta. Ah, kamu ini, kamu itu. Nggak apa-apa teman-teman ya. Karena kakak percaya Tuhan akan kirim teman-teman yang baik-baik, yang takut akan Tuhan ketika kalian memilih untuk takut akan Tuhan ya. Yuk kita buka ayat hafalan yang terakhir. Nah, ini ada hafalan yang terakhir ya. Tapi kakak akan kasih simpulan di ayat yang terakhir habis ini ya. Tadi karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kakak bisa minta tolong Kevin bacain Yakobus 1 ayat 26. Kakak dapat ayat ini waktu tadi malam nggak bisa tidur, teman-teman. Terakhir sebelum kita breakout room. Yakobus 1 ayat 26. Ini kesimpulannya dari firman Tuhan hari ini ya. Yakobus 1 ayat 26. Ya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, ini keras banget ya. Jadi waktu baca ini kalian harus merasa ditampari krak gitu ya. Karena apa? Kakak baca ulang ya. Kakak baca pelan-pelan. Kalian masukkan di dalam pikiran kalian ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kakak ganti ibadahnya dengan kalimat ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya rajin ke sekolah minggu, gitu ya, tetapi tidak mengekang lidahnya. Kalian tahu kekang? Pernah naik kuda nggak di sini kalian? Pernah naik kuda? Pernah. Di mulut kuda itu kan ada penutupnya gitu ya. Oh iya, kayak di mulutnya kuda. Ya, kayak di mulutnya dogi. Ya, kan ada itu ya, kan ada penutup mulutnya gitu ya. Ya itu kekang itu mirip-mirip begitu, teman-teman ya. Ia menipu dirinya sendiri. Bahkan kalimat terakhir ini keras banget, teman-teman. Maka sia-sialah ibadahmu. Jadi kalau kalian rajin sekolah minggu, absennya penuh, tapi kalian nggak belajar untuk menahan perkataan kalian, ya sia-sialah ibadah kita, teman-teman. Ya, jadi ibadah itu adalah keseluruhan hidup. Termasuk hari ini firman ini untuk sekali lagi buat kakak dan buat
kalian semua. Yuk kita berdoa, yuk kita masuk ke breakout room. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sekarang mau belajar Tuhan. Roh Kudus kasih kami kekuatan. Memang tidak mudah Tuhan untuk tidak maki-maki orang. Untuk tidak berkata yang sembrono Tuhan. Untuk tidak berkata yang kotor, yang kosong Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami Tuhan tidak menjaga perkataan kami, maka kami akan dihukum Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami tahu Tuhan Yesus sayang kepada kami. Firman-Mu hari ini bukan kebetulan Tuhan untuk kami, supaya kami bisa menjaga perkataan kami Tuhan. Ingatkan kami selalu ketika kami bangun pagi hari dan kami menutup mata kami di malam hari, kami bisa berkata kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa menjaga perkataan kami. Aku bisa menjaga perkataanku hari ini Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam breakout room, kami akan berdiskusi, berkati kakak-kakak yang ada di room masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kasih Tuhan berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami berdoa buat negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, supaya COVID-nya tidak naik lagi Tuhan. Juga berkati kota Surabaya Tuhan, yang bentar lagi mau hujan, supaya tidak terjadi banjir Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, berkati Tuhan negara kami ini, Tuhan Indonesia, agar ekonominya cepat pulih Tuhan, dan pandemi ini cepat usai, sehingga semua kembali normal lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan juga tolong berkati untuk kegiatan sekolah yang mau offline, berkati jika saat offline, agar COVID-nya tidak naik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus tolong berkati Joseph yang lagi ulang tahun dan berikanlah berkat kepada keluarganya. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman bahwa kami harus menjaga mulut dan bibir kami supaya kami mengekangnya, mengeluarkan kata-kata perbendaharaan kata yang baik. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami terima semua berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.